Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya tentang teori-teori yang berhubungan dengan uncertainty atau ketidakpastian ya. Kemarin kita sudah bahas probabilitas klasik ya, teorema Bayes, certainty factor ya, dengan kondisi-kondisi yang menjadi syarat penerapannya ya. Ini nggak bisa pakai sembarangan kan, harus ada situasi, artinya kapan kita menggunakan probabilitas klasik, kapan kita menggunakan certainty factor dan sebagainya. Nah, untuk berikutnya teori Dempster-Shafer ya. Ini saya tidak fokus pada detail-detail angkanya ya, tapi fokus pada ininya penerapannya seperti apa gitu ya. Seperti misalnya kalau di certainty factor itu kan ada kondisi kita punya satu evidence dengan dua hipotesa begitu ya. Untuk mengukur certainty factornya ini lebih kepada penyakit pertama atau penyakit kedua gitu kan. Begitu nanti muncul evidence yang kedua, gejala yang kedua, maka certainty factornya ini menguat atau berkurang. Maka kalau menguat kan berarti semakin mengarah ke hipotesis tersebut begitu ya. Kalau berkurang ya berarti bukan ke situ, kira-kira begitu kan. Nah, kalau teori Dempster-Shafer ini dia mengakomodir beberapa hipotesis ya. Langsung kita lihat contohnya aja ya. Nah, misalnya ini ada beberapa hipotesis penyakit nih, alergi, flu, demam, bronkitis yang bisa jadi secara evidence itu nanti ada yang beririsan ya, sama ya. Misalnya gini, panas ya mungkin hanya mendukung flu, demam dan bronkitis ya. Nah, nanti ada namanya nilai M ya, atau fungsi densitas ya. Fungsi densitas ini yang kita hitung untuk melihat ya, semakin kalau ada beberapa gejala. Nah, gejala ini sebenarnya ada di subset mana ya, apakah flu, demam, bronkitis dan alergi ya, empat-empatnya, atau semakin banyak gejala nanti kombinasinya ya akan mengarah ke dua saja atau tiga atau satu gitu, atau empat-empatnya tetap mendukung gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, misalnya nih ya, ini mengalami gejala panas badan. Dari diagnosa dokter, penyakit yang mungkin diderita oleh si ini adalah flu, demam atau bronkitis. Jadi panas itu nanti mengarah ke F, D dan B ya. Nah, nih misalnya ya. Gejala pertama nih, panas ya. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi, panas sebagai gejala dari penyakit flu, demam dan bronkitis adalah M1 ya. Untuk FDB ini sama dengan 0,8 ya, ini nilai kepercayaan ya. Kemudian M1 theta ya menjadi 1 dikurang 0,8 ya, 0,2 ya. Sehari kemudian si Ani datang lagi dengan gejala yang baru, yaitu hidungnya buntu. Nah, untuk gejala yang kedua ini, hidung buntu ini diketahui juga nilai kepercayaannya ya. Setelah observasi ya, dia merupakan gejala dari alergi, flu dan demam. Jadi A, F, D ya, sebesar 0,9 nilai kepercayaan. Nah, ini mirip-mirip certainty factor ya. Jadi bebas aja, bisa ditentukan oleh kita sebagai pembuat aplikasi atau pakar yang juga bisa menentukan ya. Nah, 0,9 berarti cukup tinggi ya nilai kepercayaannya. Kemudian plausibility-nya berarti 1 dikurang 0,9 sama 0,1 ya. Nah, kedua gejala ini kemudian kita menghitung ya densitas baru untuk beberapa kombinasi, yaitu M3 ya. Jadi ini kita buat tabel ya. Ini gejala pertama ya, yang ini gejala kedua gitu ya, gejala kedua. Nah, ini
Kemudian kita dapatkan ini merupakan irisan ya. Jadi FDB, yang kedua kan AFD, irisannya FD, sama-sama ada ya. Kemudian berapa nilainya itu dikali saja 0,8 dikali 0,9 gitu ya. 0,72. Kemudian FDB dengan sama theta ya. Tentu irisannya adalah FDB gitu kan. Angkanya berapa nilainya? 0,8 dikali 0,1 dapatlah 0,08 ya. Terus theta dengan AFD, tentu irisannya adalah yang ini. Theta ini kan semua hipotesis tadi ada 4 ya. Kemudian angkanya 0,2 kali 0,9 dapat sekian. Theta dengan theta, irisannya theta, nilainya 0,2 kali 0,1 0,02. Maka diperoleh ya. Nih, begini kan. Nah, nanti dihitung nih pakai rumus, ada rumusnya ini ya, M3 ini. Nanti bisa dicek lagi angka-angkanya. Tapi kita lihat ya, setelah dihitung kita mendapatkan fungsi densitas yang baru untuk yang FDB tadi dan yang AFD ya. FDB tadi 0,8 ya, AFD 0,9. Sekarang setelah dihitung FDB-nya menjadi 0,08, AFD-nya menjadi 0,18 dan gitu ya, kita lihat ada FD yang menguat atau maksudnya lebih besar ya, angkanya ada 0,72 dibanding yang tadi. Jadi setelah ada gejala baru ya, awalnya kan 0,8 untuk FDB ya. Setelah ada gejala baru, FDB-nya 0,08 gitu ya. Demikian pula gejala hidung buntu AFD 0,9 setelah ada gejala baru yaitu panas, maka nilai AFD-nya udah 0,18. Nah, dengan adanya dua gejala panas dan hidung buntu, maka nilai densitas yang paling kuat adalah FD, flu dan demam nih, panas dan hidung buntu ya. Ini lebih menguat ke FD sebesar 0,72 gitu ya. Nah, nanti kalau ada gejala berikutnya, misalnya ya, 2 hari lagi datang lagi, ngasih tahu, kemarin saya baru piknik, gitu kan. Nah, gejala ketiga adalah piknik. Nah, ini kalau diobservasi, ya nilai kepercayaannya ini mengarah kepada gejala alergi nih kalau piknik ya, kemungkinan ketemu binatang apa dan sebagainya, ke alergi ya 0,6. Nah, kemudian kita harus hitung ya densitas baru ya kan seperti tadi. Nah, sekarang sudah ada gejala baru nih gitu. Nah, ini yang tadi yang sebelumnya gitu ya, dan ini yang gejala yang baru ya, dikombinasi lagi, cari irisannya dan seterusnya, hitung lagi nilai densitas yang baru ya, dapat diperoleh densitas untuk alergi yang tadinya 0,6 menjadi 0,231 dan seterusnya ya. FD yang tadinya 0,72 sekarang menjadi 0,554. AFD yang tadinya 0,18 menjadi 0,138. FDB yang tadinya 0,08 menjadi 0,06 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat setelah muncul 3 gejala ini, mana yang paling kuat? Tetap yang FD ya, yang tadinya walaupun tadinya 0,72 menjadi 0,554. Jadi 3 gejala ini ya masih menguat di hipotesis flu demam ya.